Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbala. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya. Dan yang ketiga, transportasi udara dan laut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia merupakan negara maritim? Apa itu negara maritim? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita bernyanyi. Masih ingat kan judul lagu ini? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Mari kita bahas satu persatu. Berikut dampak kondisi geografis Indonesia. Yang positifnya, pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya. Seperti yang kalian lihat di sini ada 6 ya. Yang pertama itu pengaruh terhadap suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat dan alat musik tradisional. Ayo kita bahas satu persatu. Do you know? Ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, di mana suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi, yaitu 95,2 juta. Suku Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Berikut adalah beberapa suku bangsa Indonesia dengan jumlah terbanyak. Yang pertama ada di suku Jawa, yaitu 95,2 juta atau sebanyak 40,45%, menempati wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Lampung. Suku kedua terbanyak adalah suku Sunda, yaitu 36,7 juta jiwa. Dalam persentase adalah 14,5%, menempati wilayah Jawa Barat. Suku ketiga terbanyak yaitu suku Batak dengan jumlah 8,3 juta atau 3,58% dari jumlah penduduk Indonesia.
menempati wilayah Sumatera Utara dan Riau. Suku keempat yaitu suku Madura dengan jumlah 7,2 juta atau 3,03% menempati wilayah Pulau Madura. Yang kelima adalah suku Betawi sebanyak 6,8 juta atau 2,88% menempati wilayah Jakarta. Ini adalah keragaman bahasa daerah di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada bahasa Batak, di Pulau Kalimantan ada bahasa Dayak, di Pulau Jawa ada bahasa Jawa, di Pulau Nusa Tenggara Timur ada bahasa Adang, di Pulau Sulawesi ada bahasa Bugis, dan di Pulau Papua ada bahasa Asmat. Namun, kita mengenal dengan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pakaian adat di Indonesia juga beraneka ragam, seperti ulos, kebaya, pendoka duang, dan lain-lain. Senjata tradisional Indonesia. Yang pertama ada batik dari Pulau Sulawesi, ada keris dari Pulau Jawa, ada serorit atau dari Pulau Madura, ada rencong dari Pulau Sumatera atau Aceh, dan ada dohong dari Pulau Kalimantan. Alat musik tradisional Indonesia beraneka ragam dan sudah terkenal di luar negeri seperti angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari Nusa Tenggara Timur, kolintang dari Sulawesi Utara, sletem dari Jawa Tengah, dan serune kale dari Aceh. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut kita akan membahas tentang bandara udara dan pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Ada beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia, antara lain Bandara Udara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Bandara Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Udara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Udara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Udara Sentani di Papua. Di gambar di samping adalah Bandara Udara Soekarno-Hatta dan Bandara Udara Ngurah Rai di Bali. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, antara lain Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Di samping adalah gambar Pelabuhan Belawan dan gambar Pelabuhan Tanjung Perak. Itu tadi video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana? Ananda sudah paham? Jika Ananda belum paham, silakan kembali ke video awal. Jika sudah paham, mari kita kerjakan tugas. Tugasnya kerjakan di buku tematik Ananda masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.